Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke teman-teman, di sini aku mau bahas kasus tentang Elisa Lam. Emang ini kasus sudah lama banget, tahun 2013, tapi sampai detik ini belum terpecahkan penyebabnya apa dan juga kenapa Elisa Lam bisa berada di dalam tangki air di hotel tempat ia menginap, tepatnya di Cecil Hotel Los Angeles. Oke, gimana kronologisnya? Yuk kita langsung lanjut aja. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang keluarga Elisa Lam ya teman-teman. Jadi si Elisa ini merupakan anak dari orang tua yang mana orang tuanya ini adalah imigran dari Hong Kong dan stay di Kanada. Si Elisa ini juga dia seorang mahasiswi yang kuliah di University of British Columbia dan pembuat poster media sosial yang rajin di berbagai situs termasuk Tumblr. Oke, di sini menurut keluarga Elisa, dia ini mengidap bipolar. Jadi dia harus mengkonsumsi 4 jenis obat, yaitu di sini ada Effexor, Lamictal, Seroquel, dan Wellbutrin. Sorry kalau ada salah pengucapan ya teman-teman. Dan juga dia sering memposting tentang keharusannya meminum obat ini di akun sosial medianya. Jadi kronologisnya pada tanggal 26 Januari 2013, Elisa Lam ini pergi liburan solo traveling ke Los Angeles dan ia menginap di Cecil Hotel. Lalu pada tanggal 31 Januari harusnya ia sudah check out, tetapi pihak hotel tidak mengetahui keberadaan si Elisa ini teman-teman. Lalu pihak hotel menghubungi keluarga dan ternyata keluarga juga tidak mendapatkan kabar dari Elisa. Dan di situ mulai deh polisi setempat melakukan pencarian, tapi ternyata tidak juga membuahkan hasil ya teman-teman. Elisa Lam tidak ditemukan. Jadi pihak hotel langsung melaporkan hal ini kepada polisi setempat. Akhirnya polisi pun datang dan memeriksa Elisa Lam di Hotel Cecil tersebut. Oke, setelah melakukan pencarian, polisi tidak menemukan Elisa Lam. Lalu polisi berinisiatif untuk meminta rekaman CCTV yang ada di hotel tersebut. Kemudian polisi langsung memeriksa video rekaman CCTV yang ada di Hotel Cecil tersebut. Lalu polisi menemukan nih teman-teman keberadaan si Elisa Lam ini. Ternyata dia ada di dalam sebuah lift. Dan ketika ia masuk ke dalam lift tersebut, ia seperti sedang memencet tombol-tombol yang ada di lift itu ya. Lalu kemudian yang anehnya nih teman-teman, ia melangkah ke depan pintu lift sambil melihat kanan kiri layaknya memeriksa adanya orang atau tidak. Lalu ia masuk lagi ke dalam lift dan menyender di salah satu sudut lift kayaknya kayak sedang ketakutan gitu ya. Setelah beberapa lama pintu lift tidak mau tertutup, Elisa yang ketakutan akhirnya lari keluar dari lift tersebut. Hal ini dirasa cukup janggal ya teman-teman, karena Elisa terlihat menunjukkan sikap ketakutan padahal tidak ada orang lain selain dirinya di dalam video CCTV tersebut. Seperti ada yang bilang juga kayak dia tuh lagi bermain di elevator game. Di sini sebenarnya seperti ini permainan dari Korea. Jadi kayak kalau di kita tuh Indonesia ini kayak semacam kayak jelangkung gitu. Kayak memanggil kayak kita mau masuk ke dimensi lain gitu atau memanggil yang dari dimensi lain ke dimensi kita. Ya seperti itulah. Beberapa minggu setelah polisi memeriksa isi dari video CCTV yang ada di Hotel Cecil tersebut, pihak hotel menerima semacam keluhan nih teman-teman. Jadi banyak dari tamu hotel yang mengeluh kalau air yang ada di hotel tersebut rasanya aneh dan berbau sangat busuk. Lalu pihak hotel menghubungi polisi lagi nih teman-teman untuk memeriksa isi tangki air yang dikeluhkan oleh beberapa tamu hotel yang katanya berbau sangat busuk. Dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan ditemukan jasad Elisa Lam berada di dalam tangki air. Dan penemuan ini ya tentu aja mengejutkan ya, terutama untuk pihak hotel, karena menurut pihak hotel akses untuk naik ke atas tempat tangki air tersebut itu susah, dan juga untuk membuka tutup dari tangki air itu juga sulit ya, karena itu berat. Dan yang janggalnya lagi, ketika
jasadnya Elisa Lam ditemukan di dalam tangki air dan itu posisi tangki air tertutup. Lalu siapa yang menutupnya? Dan akhirnya polisi pun sampai detik ini belum bisa menyimpulkan ya kenapa bisa Elisa Lam berada di dalam tangki tersebut. Tetapi ketika diperiksa oleh pihak rumah sakit tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di jasad Elisa Lam. Jadi di sini banyak yang berasumsi kalau di hari itu kondisi Elisa Lam sedang terganggu atau bipolarnya sedang kumat. Jadi ia mungkin saja diduga bunuh diri. Tetapi di sini juga ada teori yang mengatakan kalau dia sedang bermain di elevator game yang tadi aku bilang, yaitu cara ke dimensi lain dengan menaiki lift. Jadi ini di elevator game ini memang sudah populer ya di beberapa negara ya, khususnya di Korea karena ini berasal dari Korea. Jadi di sini syaratnya kalau mau bermain di elevator game ini, aku sih pernah sempat dengar gitu ya, ada beberapa syarat, yaitu salah satunya itu harus gedung yang mempunyai 10 lantai. Dan juga di sini jadi kita diharuskan di dalam lift itu kita menekan tombol 4. Kemudian nanti setelah itu kita menekan tombol 2. Lalu tombol 6 dan dari situ kita balik lagi ke lantai 2 lalu ke lantai 10. Tapi selama kita di dalam lift itu kita tidak boleh keluar, jadi hanya di dalam lift aja. Nanti kalau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut ya tentang di elevator game ini. Yang jelas ini emang creepy banget dan ya kayak di sini tuh mungkin kayak jelangkung kali ya dimaininnya kayak gitu, cuma kalau ini bedanya dimainkan sendiri. Oke teman-teman, jadi itu kisah dari Elisa Lam yang mungkin menurut teman-teman itu gimana ya? Apa teman-teman punya pemikiran sendiri kenapa Elisa Lam bisa ada di dalam tangki air tersebut? Yang mana tangki air itu susah dibukanya dan juga itu gimana caranya kalau ia udah di dalam terus yang nutup tangki itu siapa? Kalau teman-teman punya jawabannya tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih.